Selamat pagi, Ananda hebat. Hari ini kita akan memperdalam kembali topik sikap dan perilaku wirausaha. Sebelum mulai belajar, pastikan Ananda telah berdoa terlebih dahulu ya. Mengapa kita perlu mengenali sikap dan perilaku wirausahawan? Karena setelah kita mengetahui bagaimana sikap dan perilaku yang wajib dimiliki oleh seorang wirausahawan, kita akan lebih siap untuk memulai wirausaha. Dan usaha yang kita jalankan tentunya akan membawa banyak manfaat dan juga berkah bagi masyarakat. Wirausaha berasal dari kata wira yang berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Dan dari kata usaha yang berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan wirausaha sebetulnya berasal dari bahasa Prancis, yaitu dari kata entrepreneur. Entre berarti antara, kemudian preneur diambil dari kata prendre yang berarti mengambil. Bisa kita tarik kesimpulan, maka maknanya adalah orang-orang yang berani mengambil resiko. Entrepreneur menurut Kazimir adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani di sini artinya berani mengambil resiko yang ditandai dengan bermental mandiri, berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Menurut ahli lain, yaitu Drucker, menjelaskan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Faktor pendukung untuk menjadi wirausaha. Ada banyak faktor. Nah, 3 di antaranya yaitu adalah adanya hal yang tidak terduga. Kemudian, adanya investasi berdasarkan kebutuhan kita, dan munculnya peluang untuk menjadi seorang wirausahawan. Sekarang kita akan mengenali kembali sikap dan perilaku wirausahawan. Sikap wirausahawan yang pertama yaitu selalu berpikir positif, kemudian responsif, berorientasi jauh ke depan, berpikiran maju, prestatif, kemudian tidak gentar saat melihat pesaing, selalu ingin tahu, selalu ingin memberi yang terbaik bagi orang lain, penuh semangat dan berjuang keras, juga memiliki komitmen yang kuat dan integritas yang tinggi untuk meraih impian. Perilaku seorang wirausahawan akan tercermin dari profil berikut. Yang pertama, memiliki ciri-ciri percaya diri. Ya, ini akan terlihat dari keyakinannya, kemudian ketidaktergantungan, ya, memiliki sifat mandiri atau individualitas. Ini dalam hal kemandirian ya. Kemudian optimisme, ya. Selanjutnya, ciri-ciri berorientasi pada tugas dan hasil. Nah, ketika ciri-ciri ini tercermin pada profil diri kita, maka kita semakin siap nih untuk menjadi seorang wirausaha. Ya, akan tercermin pada perilaku berikut. Yang pertama, kebutuhan akan prestasi. Ya, kita selalu merasa butuh untuk memiliki prestasi, untuk menciptakan prestasi yang lebih baik lagi di setiap harinya. Kemudian berorientasi pada laba, kemudian tekun, ya, dan juga selalu tabah, serta adanya tekad untuk bekerja keras, mempunyai dorongan kuat, energetik, dan inisiatif. Nah, ciri-ciri selanjutnya yaitu pengambil resiko, ya, kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan. Nah,
Kemudian ada juga ciri-ciri kepemimpinan. Nah, ini akan terlihat ketika kita bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, dan siap menanggapi saran-saran dan kritik ya. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu mempunyai keorisinalan atau keaslian ya. Jadi inovasi dan kreativitas yang kita miliki itu asli memang dari hasil pemikiran kita sendiri. Kemudian fleksibel, ide kita fleksibel, bisa menyesuaikan pada rencana dan juga target pasar. Selanjutnya kita punya banyak sumber, artinya kita sudah banyak riset dan banyak membaca. Kita juga harus serba bisa ya, dan mengetahui banyak hal. Selanjutnya, berorientasi ke masa depan, yaitu mempunyai pandangan ke depan ya, dan juga sudut pandang yang luas. Oke. Dalam keterampilan yang dimiliki oleh seorang wirausahawan, ya, tentunya harus mempunyai keterampilan dalam memimpin, ya, keterampilan untuk merancang konsep, keterampilan untuk memahami, mengerti, berkomunikasi, dan berelasi dengan orang lain. Selanjutnya, harus terampil juga dalam merumuskan masalah dan mengambil keputusan, dan terampil mengatur dalam menggunakan waktu. Sekarang kita akan membahas tipe kepribadian entrepreneur. Oke, yang pertama ada tipe personal achiever. Ya, ciri-cirinya yaitu memiliki kebutuhan berprestasi, memiliki kebutuhan akan umpan balik atau feedback, memiliki kebutuhan perencanaan dan penetapan tujuan, mempunyai inisiatif pribadi yang kuat, memiliki komitmen pribadi yang kuat untuk organisasi. Ya, kemudian mempercayai bahwa satu orang dapat memainkan peran penting. Oke, selanjutnya juga mempercayai bahwa pekerjaan seharusnya dituntun oleh tujuan pribadi, bukan oleh hal lain. Ya, jadi maksudnya di sini adalah fokus pada tujuan awal yang sudah direncanakan. Oke. Tipe yang selanjutnya yaitu ada tipe super salesperson. Oke. Namanya keren nih, ada super-supernya ya. Ciri-cirinya yaitu memiliki kemampuan memahami dan mengerti orang lain. Kemudian memiliki keinginan untuk membantu orang lain, mempercayai bahwa proses-proses sosial itu sangat penting, memiliki hubungan yang positif ya. Hubungan ini juga kuat dengan orang lain. Mempercayai bahwa bagian penjualan sangat penting untuk melaksanakan strategi perusahaan. Tipe kepribadian yang selanjutnya yaitu tipe expert idea generator. Ciri-cirinya yaitu memiliki keinginan untuk melakukan inovasi, menyukai gagasan-gagasan, mempercayai bahwa pengembangan produk baru itu sangat penting untuk menjalankan strategi organisasi, kemudian memiliki kecerdasan atau intelijensi yang tinggi, dan ingin menghindari resiko dalam arti mempunyai sifat yang hati-hati, jadi terencana ya. Oke, dari ketiga tipe tadi, kira-kira nih, kita termasuk tipe yang mana ya ketika kita akan menjalani wirausaha sebagai seorang wirausahawan? Faktor keberhasilan wirausaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha itu ada dua. Yang pertama faktor internal yang terdiri dari kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi, kultur atau budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, dan jiwa kewirausahaan yang dimiliki atau entrepreneurship, atau kita sering akrab dengan entrepreneurship ya. Kemudian dari faktor eksternalnya yaitu terdiri dari faktor pemerintah, kebijakan ekonomi, birokrasi, politik, tingkat demokrasi. Kemudian faktor non pemerintahnya
terdiri dari sistem perekonomian, sosiokultur, budaya masyarakat, sistem perburuhan dan kondisi perburuhan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat. Nah, ini nanti akan menentukan keberhasilan usaha juga loh. Oke. Langkah-langkah menjadi wirausaha. Yang pertama, kita harus mempunyai visi dan tujuan yang jelas. Kemudian, kita harus siap dan bersedia untuk mengambil resiko terkait uang dan waktu. Selanjutnya, kita harus siap menjadi pribadi yang terencana dan terorganisir. Kita harus senantiasa bekerja keras sesuai dengan tingkatan kepentingannya. Ya, kemudian kita harus siap mengembangkan hubungan yang baik dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan lainnya. Oke, dan juga hal-hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan, kita harus senantiasa mempelajarinya terus-menerus ya. Jadi dapat menjadi bekal kita untuk terus berinovasi, mengembangkan bisnis kita. Oke. Kita juga harus mengenali keuntungan dan kerugian wirausaha. Masih ingat dalam pembahasan ini ketika kelas virtual kita? Baik, dari sisi keuntungan tentunya banyak sekali ya. Di sini kita rangkum menjadi 3 dulu. Yang pertama adanya keuntungan otonomi, adanya keuntungan dalam perasaan berprestasi, dan juga adanya keuntungan ketika kita memiliki tanggung jawab. Ya, masih ingat ya. Nah, kerugiannya yaitu adanya pengorbanan personal, kemudian adanya beban tanggung jawab, dan adanya kemungkinan untuk meraih kecilnya margin, kecilnya keuntungan, dan juga adanya kemungkinan untuk gagal. Ketika kita mengenal kerugian-kerugian dalam berwirausaha, harapannya ketika kita menjalankan wirausaha, kita bisa meminimalisasi terjadinya kerugian-kerugian ini. Oke, yang penting ingat kuncinya adalah harus senantiasa siap, berani, dan jadilah seorang wirausahawan yang bijak. Ketika kita selalu mengusahakan yang terbaik, maka jangan ragu untuk berproses dan melakukan yang terbaik. Salam wirausaha, semoga sukses dalam menjalankan, dalam merencanakan, dalam mencita-citakan bisnis Ananda. Ya, kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu, yaitu salah satunya adalah senantiasa selalu menjaga adab dalam menuntut ilmu. Tetap semangat belajar, sehat dan bahagia selalu ya. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan langsung ke Mada melalui WhatsApp group atau boleh juga japri ya. Oke, terima kasih bagi Ananda yang sudah menyimak. Dan selamat menjalani hari. Semoga hari Ananda menyenangkan.